Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelas 9E ingin menjelaskan mengenai beberapa artikel yang telah kita dapatkan. Pertama ada artikel dampak media sosial, yang kedua dampak game online, ketiga dampak AI, dan terakhir adalah bagaimana cara menjaga keamanan data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra. Nama saya Gina. Nama saya Haifa. Perkembangan media sosial di Indonesia telah mengubah interaksi sosial secara signifikan. Berikut adalah ringkasan dampak dan peran media sosial. Dampak positifnya adalah 1. Interaksi mudah, memperluas jaringan sosial tanpa batasan jarak. Yang kedua, penyebaran informasi cepat, efisien dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, biaya rendah, komunikasi lebih murah dibanding media konvensional. Dampak negatifnya adalah pertama, menurunnya interaksi tatap muka, mengurangi frekuensi pertemuan langsung. Yang kedua, kecanduan internet dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, masalah privasi, risiko penyebaran informasi pribadi. Kalian memiliki dampak positif dan dampak negatif yang bervariasi. Dampak positifnya, 1. Meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. 2. Membangun keterampilan motorik dan kemampuan berbahasa. 3. Mengurangi stres dan melatih pengendalian emosi. Dan selanjutnya dampak negatif. Dampak negatifnya 1. Gangguan mental, stres, kecemasan, dan depresi. 2. Perilaku agresif, terutama dari game kekerasan. 3. Gangguan tidur dan masalah kesehatan fisik. 4. Isolasi sosial dan penurunan prestasi akademik. Kecanduan game online, WHO mengklarifikasikan kecanduan game sebagai gangguan mental jika mengganggu fungsi sosial dan pendidikan. Penting untuk menyeimbangkan waktu bermain dengan aktivitas lain demi kesehatan mental dan fisik. Kecerdasan pembuatan AI memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Pertama, dampak positifnya 1. Peningkatan efisien, mengotomatisasi tugas rutin. Yang kedua, aksesibilitas, meningkatkan akses pendidikan dan informasi. Yang ketiga, peningkatan keamanan, mendeteksi keancaman dan pelindungan data. Yang keempat, meningkatkan kesehatan, fasilitasi diagnosis dan pemantauan medis. Yang kelima, meningkatkan kenyamanan, membantu dalam pengaturan jadwal dan tugas sederhana. Selanjutnya, dampak negatif pertama, pengangguran, menggantikan pekerjaan manusia di beberapa sektor. Yang kedua, pelanggaran privasi, risiko dari pengumpulan data pribadi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi, mengurangi kemandirian dalam mengambil keputusan. Keempat, diskriminasi, memperkuat bias dalam data pelatihan. Yang kelima, alat kejahatan, potensi penyalahgunaan untuk tujuan kriminal. WHO mengklasifikasikan kecanduan penggunaan AI sebagai gangguan mental jika mengganggu fungsi sosial dan pribadi. Bagaimana cara menjaga keamanan data? Untuk menjaga keamanan data media sosial, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengaturan keamanan akun. Aktifkan autentikasi dan 2 faktor. Tambahkan lapisan keamanan bisa dengan verifikasi kedua saat login. Kedua, gunakan kata sandi kuat. Buat kata sandi unik dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Ketiga, perbarui kata sandi secara berkala. Ubah kata sandi setidaknya setiap beberapa bulan. 2. Waspada terhadap ancaman. Waspadai phishing, hindari mengklik tautan atau membuka lampiran dari suatu sumber yang tidak dikenal. 2. Monitor aktivitas akun. Periksa aktivitas akun secara teratur untuk
Deteksi aktivitas mencurigakan. 3. Hati-hati dengan permintaan pertemanan. Jangan terima permintaan dari orang yang tidak dikenal. Terakhir, keamanan perangkat dan jaringan. Jaga keamanan perangkat, gunakan perangkat lunak keamanan terbaru untuk melindungi dari malware. Gunakan keamanan jaringan Wi-Fi, hindari jaringan Wi-Fi publik tanpa perlindungan, gunakan VPN jika perlu. Perbarui aplikasi dan sistem operasi, lalu perbarui untuk menutup celah keamanan. Batasi informasi pribadi yang dibagikan, hindari membagikan informasi secara sensitif dan media sosial. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan keamanan akun media sosial dan melindungi data pribadi dari ancaman cyber. Itu ada beberapa artikel yang telah kita jelaskan, kita dapatkan juga dari Google, lalu kita rangkum. Jadi, gunakan media sosial, Game online Dan AI secara bijak dan teratur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.